tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ya baik, hadirin dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih bersama dengan Pak Sidik, Ocha dan juga Ave, dua anak yang berprestasi dan ini di atas rata-rata karena mereka sudah bisa membuat atau menciptakan robot sendiri dan ini tentunya hasil didikan dari orang tuanya yaitu Pak Sidik. Iya, nah, dan sesuai dengan tema kita ya, betul Hari sekali. Anak Nasional bukan muda biasa. Iya, oke, baik Pak Sidik, saya pengen tahu itu adalah bagaimana mengimbangi antara kegiatan sekolah dengan ekskulnya ini. Nah, apakah memang ini terganggu atau tidak nih? Karena ini pastinya kan kalau secara logika saya akan mengganggu. Bahkan ini mengikuti kejuaraan di luar negeri. Bagaimana Pak mengaturnya? Jadi kami dari kecil memang sudah membiasakan mereka disiplin. Jadi mulai bangun pagi, kemudian kami ajak untuk selalu belajar membagi waktu ya. Jadi kalau pulang sekolah dia belajar lagi, kemudian nanti malam memang kita bebaskan. Jadi dia mau nonton gadget silahkan, kemudian mau mainan robot juga silahkan. Waktu bebas itulah yang dipakai untuk ekskulnya ini atau misalnya untuk bermain dengan robot. Oke, kita tanya langsung aja langsung. Silahkan ya. Iya betul. Baik, Ocha sama Ave, sama Abi dibolehin megang robot ini dari jam berapa sampai jam berapa kalau setiap harinya? Terserah kalau ada waktu luang. Oke, jadi tadinya memang diberikan keleluasan untuk mengatur sendiri. Iya. Oke. Tapi saya mau naik ke Ocha. Kan kamu sekarang sekarang berarti kelas berapa Ocha? Kelas 7. Kelas 7 ya kan? Terus mengganggu pelajaran di sekolah nggak? Kan kamu harus kompetisi di luar, harus meluangkan waktu untuk buat ini. Terus pelajaran di sekolah gimana? Enggak sih, nggak ketinggalan juga. Karena biasanya kalau misalnya hari ini aku nggak masuk, terus besoknya langsung tanya ke teman ada tugas atau PR, jadi nggak ketinggalan. Oke. Nah, Ocha, proaktif ya. kalau Ocha sekarang punya kegiatan lain di luar sekolah, tapi kan sekolah biasanya punya ekstrakurikuler. Apakah memang Ocha juga ikut ekskul dari sekolah? Iya, kalau di ekskul di sekolah, taekwondo. Taekwondo? Iya. Jadi awalnya kalau di sekolah nggak ada ekskul robotik. Oke. Jadi awalnya karena Ocha sama Ave sering ikut lomba dan alhamdulillah menang juga, jadi di sekolah buat klub robotik. Nah di situ aku jadi ko-instruktur buat ngajar adik-adik kelas. Wah, luar biasa. Jadi ekskul ini memang hadir di sekolah karena memang dengan adanya Ocha dan juga Ave. Dan Mas Irgi, taekwondo itu bukan hanya ekskul aja loh, tapi Ocha juga benar-benar menekuni taekwondo sampai jadi atlet katanya. Atlet apa Ocha? Atlet pelajar Tangsel. Pelajar Tangsel. Jadi Tania udah pernah menang juga untuk taekwondo, Pak? Sudah beberapa kali dapat medali emas. Ya. Wah, luar biasa. Berkasih tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Iya. Baik. Nah, selain itu prestasi apa lagi, Pak? Katanya saya dengar Ocha ini juga suka puisi. Iya, dia beberapa kali juara satu puisi juga. Jadi semua kegiatan yang diikuti selalu juara. Dan akademiknya juga selalu ranking 1 dia. Wow. Jadi tadi kalau saya jelasin kan ada multiple intelligence ya. Ternyata ada banyak kecerdasan yang juga dimiliki oleh Ocha. Betul, betul. Nah, kalau Ave sendiri gimana, Ave? Ave apa? Yang juara juga selain robotik apa? Apa? Juara apa lagi? Juara apa lagi? Taekwondo. Oh, taekwondo juga. Terus apa lagi? Ini malu-malu ini. Juara apa? Menggambar kah? Mewarnai juga sama. Ya, beberapa kali juga juara 1 mewarnai. Oke. Nah, dari mewarnai, taekwondo dan juga robotik, kalau Ave lebih suka yang mana? Main bola. Main bola. Baik. Tapi cita-citanya Ocha apa sih sebenarnya? Kan ada banyak nih yang sudah dikuasai. Cita-citanya dokter spesialis anak yang alat-alatnya tuh pakai robot. Oke. Dan robotnya didesain sendiri Ya, mudah-mudahan di kemudian hari, di eranya mereka, semuanya sudah serba robotik ya. Betul. Oke, nah satu yang ingin saya ketahui juga, karena saya adalah orang tua juga yang memiliki anak hampir sama seumuran dengan anak-anak Bapak. Sebenarnya apa sih Pak kuncinya supaya Bapak bisa akhirnya mengajarkan mereka ini akhirnya bisa menjadi anak yang berprestasi? Kata-kata apa yang Bapak berikan? Kuncinya kita konsisten.
Oke. Jadi kita mengajari kepada anak konsisten, kayak semisal disiplin waktu. Iya. Jadi ada ya janji dan ancaman ya. Iya, Oke. betul. Jadi kalau kalian tepat waktu, kalian bisa disiplin, maka kalian diperbolehkan ini. Oke. Iya. Jadi ketika mereka menepati janji mereka, ya kita juga harus konsisten. Kemudian kita juga memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika mereka kemarin kami lihat di coding itu kok kayaknya punya minat, kita fasilitasi mereka. Oke. Dan selalu kita support. Oke, baik. Oke. Jadi memang kita harus konsisten dan juga komit ya untuk Iya. terus mensupport anak-anaknya supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Betul, dan setiap anak pasti selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka dengan caranya mereka masing-masing. Dan sama, orang tua pun juga pasti selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Baik. Nah, karena di sini ada Pak Sidik dan juga sudah ada contoh bukti Iya. nyatanya ya memiliki anak yang berprestasi, saya akan memberikan kesempatan kepada hadirin di sini yang ingin bertanya kepada Miss Mary ataupun Pak Sidik. Kami persilakan. Silakan. Oke. Baik. Oh, Ibu langsung berdiri. Silakan. Halo Bu Mary, Iya. nama saya Ibu Darmiani. Saya mau nanya, anak saya itu kalau pulang sekolah, kegiatannya langsung main game Bu. Bagaimana caranya Bu, biar anak saya itu termotivasi melakukan hal-hal yang selain main game gitu loh Bu. Main game. Iya. Anaknya umur berapa kalau boleh tahu Ibu? Umur 14 tahun. Umur 14 tahun, oke. Jadi masih SMP. Seberapa sering Ibu melihat dia main game? Hampir setiap hari pulang sekolah Bu. Hampir setiap hari pulang sekolah. iya. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, ngomong-ngomong Bu, kegiatan anak Ibu sama seperti anak saya. Curhat dikit. Dan sama seperti anak semua orang menurut saya. Karena namanya juga anak, pasti harusnya ada waktu untuk bermain. Betul atau betul? Betul. Betul ya. Nah, tapi menurut saya mungkin di sini ada satu hal yang perlu dijelaskan bahwa main game itu tidak selamanya selalu negatif. Oke, gadget itu tidak selamanya selalu negatif. Contohnya seperti anak-anak ini, ya kan? Ini adalah sebuah gadget, sebuah teknologi, tapi bisa dilakukan untuk hal yang positif. Oke, yang harus diperhatikan adalah apakah anak ibu bisa mengendalikan gadgetnya atau dia yang dikendalikan oleh gadget. Dan yang kedua, menurut saya, setiap anak itu punya tanggung jawabnya. Nah, dan ibu harus tahu dulu nih, apakah dampak dari main game itu berdampak negatif terhadap sekolahnya, apakah dia melupakan tanggung jawabnya karena dengan main game. Nah, jadi ada banyak hal. Jadi jangan tiba-tiba, wah karena setiap kali ngeliat anak yang main game terus langsung disalahkan dan langsung berkondisi negatif. Kalau ternyata anaknya juga tanggung jawabnya tetap diselesaikan, pelajaran di sekolah juga oke, dia juga bisa bersosialisasi, dan ada banyak hal seperti saya bilang, tanggung jawab itu juga dilakukan dengan baik, ya biarkan saja dia bermain. Berarti dia punya kemampuan untuk bisa membalance antara keduanya. Sama seperti tadi Ocha, di usianya yang sekarang kelas 7, dibebaskan untuk bisa bermain. Yang penting tanggung jawab kamu selesai. Yang penting pelajaran di sekolah juga beres. Nah, jadi harus ada hal-hal yang diperlihatkan. Nah, tapi ada satu hal lagi nih, kalau ibu nggak suka ngelihat anak ibu main game, ibu maunya ngelihat anak ibu ngapain? Nggak main game terus gitu loh Bu. Ya. Nggak main game terus, oke. ya. At least misalnya olahraga kayak Ya, ngapain, nggak gitu duduk ya. diam. Ya, Oke, gitu. saran saya Bu, daripada bilang, kamu jangan main game. Jangan bilang gitu, langsung aja. Nah, hari ini ibu mau ngajak kita lari yuk, jogging sama-sama. Nah, hari ini kita ke pantai yuk. Ajak lakukan aktivitas yang ibu mau. Karena kalau misalnya ibu bilang jangan. Terus dia nanti bingung. Oh, oke, kalau saya nggak gini tuh saya ngapain dong? Ya, jadi kalau di awal saya bilang sebagai orang tua kita harus memberikan teladan. Jadi jangan hanya berkata-kata kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Langsung lakukan apa yang ibu mau dia lakukan. Dan di awal lakukan bersama. Dampingi. Jangan hanya sekali tapi secara konsisten sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Lama-lama anak itu pun juga akan mengikuti dan lama-lama anak itu akan merasa ternyata olahraga fun juga ya. Ternyata jogging fun juga ya. Jadi dia akan bisa mereplace aktivitas mainnya dengan kegiatan lain. Jadi jangan lewat kata-kata tapi dampingi dan lakukan bersama. Thank you, Bu. Baik. Itu berarti orang tua jangan hanya memberikan instruksi ya. Iya. Lebih baik memberikan contoh dengan memberikan banyak sekali kegiatan supaya mereka punya banyak sekali alternatif dalam kegiatannya. Bukan Betul. hanya main game aja. Betul. Oke, baik. Saya akan lakukan. Maka dari itu ada satu quotes yang malam ini saya ingin bagikan juga kepada Anda semua. Kita lihat quotes berikut. Nah, seperti apa anak Anda di masa depan nanti tergantung bagaimana cara kita mengasuh dan mendidiknya saat ini.
Kesuksesan anak kita itu juga tanggung jawab kita. Bagaimana anak-anak kita di masa depan nanti itu pun juga adalah tanggung jawab kita. Oke? Oke. Baik. Ya. Oke. Nah, dan kalau dari tadi kan Ayah selalu berbicara tentang Ocha, tentang Ave. Mungkin terakhir nih, Miss Mary pengen dengar kalau dari Ocha sendiri melihat apa yang sudah dilakukan dan support yang diberikan oleh Ayah kepada Ocha. Apa nih yang ingin disampaikan untuk Ayah dan juga untuk Ibu? Ya, terima kasih udah didik Ocha sama Ave sampai bisa seperti ini. Ya, bingung mau terima kasih pakai cara apa. Ya, untuk saat ini Ocha sama Ave bisa menunjukkannya dengan cara berprestasi di bidangnya ini. Jadi, terima kasih banyak untuk Umi sama Abi udah didik Ocha sama Ave sampai kayak gini. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ocha, terima kasih banyak Ave dan juga Pak Sidik. Tentunya juga terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kita di I'm Possible. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka ini bisa terus menginspirasi anak-anak di seluruh Indonesia. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa anak bisa jadi juara? Karena ada orang tua di belakang yang selalu mensupport, mendampingi setiap prosesnya. Itu menurut saya yang penting. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.